Om Swastiastu, how are you everyone? It's really good chance to be back again to explain you about food and beverage, especially in service. So after you have learned about the equipment in restaurants that we use and also how to police the cutleries, silverware, and also chinaware and glassware. So we are going to learn about how to set up a table, use American style service. Actually, there are so many kinds of surfaces that can be learned, but in this occasion, I would like to emphasize it in American service because American service is the most common service that used in restaurant. So first of all, I would like to tell you about American service. What does it mean, and also to make you clear about the setup as well. Okay, the question is that what is American service? As you can see there, you can read that American service is a simple and informal form of service. So it is a simple service and informal. It is also known as a plated service. In this American service style, dishes are neatly plated in the kitchen by the kitchen staff and placed at the guest cover from the right hand side. In Indonesia, American service style adalah di mana makanan itu sudah dimasak dan sudah disajikan oleh kitchen staff atau koki dan tinggal disajikan aja di depan guest ya. Dan biasanya disajikan oleh waiter dari sebelah kanan. Nah, American Service sendiri itu itu terkenal juga dengan sebutan plated service karena di American Service itu menggunakan plate yang sudah disiapkan oleh kitchen dan langsung directly diberikan ke tamu sesuai dengan pesanan tamunya. Misalnya tamunya pesan apa misalnya chicken satay, so it's already prepared at the kitchen, and after that the chicken satay just come in front of the gas. So it is served based on the guest order ya. Jadi di serve berdasarkan orderan dari guestnya sendiri langsung. It is a very easy food service style, of course, and because it is really common, kayak almost all of the restaurants maybe use this. If I can give you example, have you ever go to a cafe or coffee shop or a restaurant or local restaurants, and when you arrive, ketika kamu datang and you order something, kamu order makanan or minuman, and after that for a few minutes your food is coming right up in front of you. Jadi itu adalah salah satu American service. Jadi makanannya itu sudah disajikan di kitchen ya dan dibawa ke hadapan tamu langsung. In the service, this is are placed nicely in the kitchen. Seperti yang Miss jelasin di kitchen ya, di place. And the server must move clockwise when the food plates are present. Dan server atau the waiter or waitress ketika mempresentasikan foodnya atau menaruh foodnya itu bergerak searah jarum jam. Nah, nanti I really hope that we can have a practical class about this. Kita akan praktekkan ini, and I hope this video can give you a bit of a prior knowledge ya. Jadi kalian biar nggak buta-buta banget.
So when we have our practical class, kita bisa praktek dengan cepat ya, karena kalian udah ada prior knowledge-nya. Oke, kita move. Tadi kita udah bahas tentang American style itu apa atau American service itu apa. Now kita move ke table setup. So most of you that haven't known about table setup yet, jadi kalian nggak tahu table setup itu apa, even though that most of you already have a training program in the restaurant, udah pernah training di restoran, but unfortunately you were not learning about how to set up a table. So we are going to learn about this. Nah, ini Miss pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi table setup itu adalah seperangkat peralatannya yang sudah rapi, yang sudah bersih dan siap pakai dan terdiri dari channelware ya. Channelware itu kita udah pelajarin. Terus juga ada silverware ya. Ini silverware. Miss lupa ganti. It's supposed to be spoon, fork, and knife ya. Spoon, fork, knife. Oke, and glassware itu ada water goblet. Aduh, jelek banget Miss, ganti dulu ya. Nah, okay, so I've already changed that. So the next one is glassware. Yang dipakai itu mostly is water goblet, but some cases kalau misalnya in maybe your guest wants to drink wine, maybe it could be completed with red wine glass or white wine glass, so it depends, but mostly when your guests want to have a dinner, lunch, or even breakfast, so the most common glassware that is used in yang sering dipakai di restoran itu namanya water goblet. And also linen. So linen itu ada molten, tablecloth, slipcloth, and napkin. So you already know that molten itu adalah peredam ya, yang warna putih itu peredam apa sih, atau penyerap biar nggak gojer-gojer gitu maksudnya kalau molten ya. Terus tablecloth, slipcloth atau table runner juga bisa namanya ya, itu dipakai sebagai penghias, and also napkin. And napkin ini udah di folded ya, udah dilipat-lipat, yang semuanya itu disusun di atas meja lengkap dan rapi untuk satu orang. So ini table setup itu diperuntukkan untuk satu orang satu-satu ya. Nah, terus buat apa sih Miss kita belajar tentang table setup? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, tujuannya itu adalah menunjang penampilan dalam restoran agar menambah daya tarik konsumen dan memperindah dekorasi sebelum menikmati hidangan. And also, jadi kalau misalnya we already arrange the equipment ya, kalau udah di arrange peralatan makannya, itu pasti memudahkan tamunya itu untuk mengambil peralatan atau peralatan makan sesuai dengan jenis makanan yang dia pesen gitu. Itu tujuannya. Nah, sebelum kita setup table, belepotan. Setup table nih, apa yang mesti disiapkan? Jadi ada beberapa hal basic yang perlu disiapin sebelum setup table. Itu yang pertama, adanya kesiapan meja makan dan juga kursinya. Nah, pertama-tama meja of course harus berada pada tempat dan posisi yang benar dan sesuai dengan layoutnya. Nah, yang sesuai dengan layout di sini maksudnya, so every restaurant has their own concept, punya konsep sendiri kan kalau restoran itu. Nah, apakah mejanya itu sudah sesuai dengan konsep dan juga layout restorannya, yang gitu ya, yang mestinya diisi meja ya, di mana yang isi meja, di mana yang nggak boleh diisi meja kayak gitu. Nah, so it depends on the restaurants. Terus yang kedua, permukaan mejanya itu harus datar secara horizontal ya. Horizontal tuh maksudnya datar, bukan melandai sih, apa sih istilahnya? Datar gitu seperti ini ya. Nah, ini namanya horizontal datar. Oke, dan tidak miring of course. Dan yang ketiga, mejanya harus bersih dan tidak goyah atau tidak goyang. Jadi sebelum kita setup table, kita harus dusting dulu mejanya, and also maybe polish R4 kalau misalnya kayu ya. Terus dibersihin ya pokoknya dari meja dan juga sama kursinya biar mengkilat.
And meja dan kursi tingginya harus sesuai. Jadi make sure that the chair is not too tall or too short for the customer. And the last one, meja dan kursi yang mendukung suasana restoran dan membuat nyaman. So, ini berkaitan dengan yang nomor 1. Jadi, meja dan kursi itu diusahakan biar sesuai dengan suasana restorannya dan juga konsep restorannya. Dan juga membuat nyaman si customer gitu. Jadi, yang perlu disiapin itu of course meja makan and also kursinya. Ini Miss lupa isi ya. Meja makan dan kursi. Oke. And number 2, of course, sebab peralatan yang akan digunakan. Jadi, apa-apa aja sih yang akan digunakan pada saat akan set up table. Nah, yang pertama, seperti yang Miss jelasin, yang pertama banget itu kalian harus siapin molten atau peredam. Ini sebenarnya nggak wajib sih, tapi alangkah baiknya kalau restoran itu punya molten. Jadi molten itu kalau misalnya restorannya nggak punya, ya udah biasanya kita langsung aja ke tablecloth. Tablecloth itu yang ini ya. Ini tablecloth. Ya, jadi tablecloth itu yang paling dasar. Nah, kalau misalnya konsep restorannya itu nggak pakai tablecloth dan dia pakai table mat, ya udah kamu langsung aja pasangin table mat kayak gini. Tuh, jadi table mat sama tablecloth beda ya. Tablecloth itu dia mengcover all of the table. Tapi kalau table mat ini biasanya dapatnya per satu orang itu dapatnya beda-beda. Nah, setelah itu kalian siapin slip cloth atau table runner ya sebagai penghias ya. Ini kayak gini slip cloth ya atau table runner nih. Ini yang paling atas nih. Oke. Terus sama napkin yang sudah di folding. Nah, napkin nih. Kalian juga harus siapin napkin yang sudah di folding. Untuk jenis-jenis napkin, kalian at least harus bisa 5 folding napkin ya. Nanti di next week deh Miss ajarin atau Miss kasih video tentang folding napkin yang sering dipakai di restoran. Oke, jadi kalian nanti bisa belajar deh, bisa belajar di rumah, bisa pakai tisu atau bisa pakai kain yang segi segi 4 ya. Kok segi 4 pas segi panjang, sorry. Nah, terus yang kedua itu adalah silverware dan cutleries yang kalian gunakan. Nah, misalnya spoonnya ya, spoon, fork, knife yang sudah dipolis. Biasanya spoon yang digunakan itu nanti kita akan belajar di next video. Nanti ini jelasin spoon apa aja yang dipakai, forknya apa aja, knife-nya apa aja. But the important thing is that all of the cutleries and silverware, glassware, and also chinaware itu sudah dipolis. Jadi kalian sebelum setup itu harus polis dulu ya. Jadi kita ulangi, yang pertama itu harus menyiapkan meja dan kursinya, terus habis itu menyiapkan linen seperti ini. Dan yang selanjutnya itu menyiapkan atau mempolis silverware, cutleries, glassware, dan juga chinaware. Nah, ini ya. Jadi chinaware yang dipakai itu biasanya B&B plate dan itu juga harus sudah dipolis. Terus yang keempat ada glassware, itu biasanya pakai outer goblet yang sudah dipolis juga, yang udah kalian pelajari minggu lalu. And the last but not least is table accessories. Jadi biasanya the common table accessories that can be put on the table itu ada salt and pepper shaker ya. Ada salt and pepper shaker, ada flower vase, ada table number, ada ashtray ya, atau sugar bowl ya, atau toothpick biasanya juga ada, toothpick bowl gitu. Jadi it depends. Tapi biasanya yang paling penting itu ini sih salt and pepper shaker, flower vase, table number, itu aja udah cukup sih sebenarnya. Nah, kalian udah nyiapin semua nih. Sekarang saatnya kalian set up table ya dengan menggunakan American style. Tadi kita udah tahu ya apa-apa aja yang mesti disiapin. It's a bit complicated, banyak lumayan. Tapi itu udah sebelum kita praktek nanti kita harus tahu ya apa-apa aja yang mesti disiapin. Nah, okay, to learn about setup table, once again Miss ngambil video dari YouTube
kampus PBI karena itu settingan tablenya itu sesuai dengan standar yang ada di sekolah ya. Jadi Miss akan jelasin video berikut biar kalian itu lebih ngerti. Nah, jadi first of all, kalian lihat caranya laying tablecloth itu kalian taruh aja di atas table, terus kalian buka di atas table ya, jangan di udara diketepes-tepesin gitu. No, it's not ya. Jadi kalian buka langsung bisa dipasang. And make sure dipresisiin ya, gini ya. Sorry. Sorry tadi kepencet. Nah. Oke. Terus udah kalian pasang, pastikan itu presisi kanan, kiri, atas, bawah biar sama. Terus make sure juga. Nah, ini ya, make sure juga nggak ada udara yang ketangkep ya atau terdiam di atas table ini. Jadi kalian harus bersihin dulu udaranya ya, biar benar-benar dia itu rata. Terus kalian kembaliin lagi kursinya ke tempat semula. Nah, untuk folding napkin, biasanya kalau Miss praktek, itu biasanya kita folding napkin itu sebelum gini ya, sebelum setup table. Oh iya, jangan lupa table runner ya, atau slip cloth. Nah, saat pemasangan slip cloth, boleh kok ditaruh slip cloth-nya di atas meja, biar nanti nggak romon itu loh, giniin slip cloth di sembarang tempat. Nah, untuk folding napkin itu biasanya Miss itu folding napkin sebelum kita setup ya. Tapi di sini dia folding napkinnya itu pas setup table. Ngerti kan maksudnya? Jadi biasanya Miss itu buat napkin dulu ya, baru masang tablecloth. Tapi di sini agak beda. But it's okay. Nah, ini bapaknya bilang katanya kalau mau masang cutleries itu pastikan megangnya itu di gagang. Nah, setelah itu kita pasang napkinnya. Aduh, kalau Miss sih napkin terakhir sih ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke. Nah, sekarang placing silverware and BNB plate. Nah, ini yang perlu kita bahas. Oke, kita tunggu dulu dia biar selesai pasang. Nah, kita bahas ya. Jadi di sebelah kanan itu kita lihat ya, ini ada 3 macam cutleries and silverware yang dipakai. Jadi urutannya itu yang paling pertama kalian pasang itu ada namanya dinner knife. Oke. Di sebelah kanan itu namanya dinner knife yang ini. Oke, dinner knife itu biasanya dipakai untuk motong steak atau motong makanan yang ada di main course ya. Makanya ini agak gede. Ciri-cirinya itu ini kalau dinner knife itu ininya agak gede sih, gagang sama kepalanya itu agak gede. Dan di knife itu kan ada 2 sisi tuh, ada yang bagian runcingnya, ada yang bagian tumpulnya. Dan bagian runcingnya itu menghadap ke kiri. Jadi menghadapnya itu ke sini ya. Menghadapnya itu ke sini. Jadi yang pertama ingat yang dipasang itu cutleries-nya ya, yaitu dinner knife, di mana yang sharp part, yang tajamnya itu menghadap ke kiri. Oke, ke kiri.
And the second one, kita place the soup spoon. Ya, soup spoon. Ingat, kalau misalnya mau place the soup spoon, ini kepalanya ngadep ke atas. Jangan ke bawah, jangan ditlengkobin, ditungkebin gitu ya. Itu ke atas, ini namanya soup spoon. Kita ulangi lagi ya, ini namanya dinner knife, di mana sharp partnya atau yang tajamnya itu ke kiri. Terus yang kedua kita place soup spoon, ya. Dan yang ketiga kita ada namanya salad knife. Salad knife atau appetizer knife juga boleh. Ya, ini. Jadi ini lebih kecil kepalanya dari dinner knife. Ya, kalian bisa lihat tuh bedanya. Dan of course, bagian tajamnya ini menghadap ke kiri juga, ke dalam. Menghadapnya ke dalam, jangan keluar. Oke. Jadi nanti susunannya seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Ini ada dinner knife, bagian tajamnya ke kiri, terus soup spoon, terus ini bagian yang ketiga ada salad knife or appetizer knife, itu kepalanya ngadep ke kiri juga. Ya. Dan pemasangannya itu nih, dari ujung cutlery sama tepi meja itu jaraknya sekitar 2 cm. Ya. Ini jaraknya 2 cm atau seruas jempol jari. Ya, jadi ini ada ininya, ada apa sih? Ada jaraknya gitu. Ya. Dan juga jarak antar cutleries itu jangan terlalu dempet, jangan terlalu jauh. Pokoknya yang cantik ya, kalian bisa kira-kira gitu. Ini yang di sebelah kanan. Oke, sekarang kita move ke yang sebelah kiri. Nah, setelah itu kita move ke yang sebelah kiri. Nah, di kiri itu kita pakai fork. Yang kita pakai itu ada 2 fork, yaitu ada dinner fork yang sebelah sini yang lebih besar. Jadi dinner fork itu kapalannya sama dinner knife. Terus yang lagi satu yang paling luar itu namanya salad fork atau appetizer fork juga boleh. Tapi Miss biasanya bilang salad fork sih. Nah, salad fork ini dia kapelannya sama salad knife ya. Jadi nanti ketika tamu itu makan, tamu itu akan mengambil cutleries-nya itu dari yang paling luar ya, dari yang paling luar. Misalnya appetizer kan makanan pembuka. Biasanya kalau appetizer itu biasanya salad ya. Jadi salad nih yang datang appetizer pertama. Jadi si tamu akan pakai cutleries yang sebelah sini dan juga yang di sebelah sini. Pokoknya yang paling luar. Nah, ini makanya kita susun berdasarkan dengan urutan makanan yang akan datang. Kan urutannya tuh appetizer, main course, baru dessert ya. Jadi, ini dipakai untuk appetizer ya, atau untuk salad biasanya kalau datang. Atau misalnya ada tamu yang pesen appetizer-nya itu sup ya, makanya ini kita sediain soup spoon. Gitu. Ya, jadi ini di paling luar. Nah, Miss ulangin lagi. Kalau yang di sebelah kiri itu pakai namanya dinner fork. Nih, gede dia ya. Terus di sebelahnya itu pakai salad fork. Ya. Dan tetap dari tepi meja dan juga di cutleries itu bedanya 2 cm atau seruas jempol. Ya. Setelah itu kamu bisa pasang B&B plate. Ini namanya B&B plate. Jadi B&B itu kepanjangan dari bread and butter, mentega dan roti dan mentega gitu ya. Biasanya ini dipakai buat free bread selama nunggu gitu ya.
dapatnya B&B bread and butter. B&B plate ini relatif paling kecil ya. Ini B&B plate itu ditaruh di sebelah kiri dan di atasnya dilengkapi dengan B&B knife, di mana bagian tajam B&B knife-nya itu tetap menghadap ke kiri. Ya, jadi ini 3 ini sama nih ya. Ini tajamnya pisau itu semuanya ke kiri. Ya, jangan dibalik ke kanan, oke? Nanti Miss mau kalian praktek ya, nanti kita praktekkan bareng-bareng. Tapi at least kalian udah tau lah ya, biar ada gambaran. Nah, setelah itu B&B plate udah, B&B knife udah. Sekarang kita tinggal pasang. Ini ada namanya dessert knife and also dessert fork. Caranya masang adalah, nah, kalian perhatikan. Kalau knife itu pasti dipakai dengan tangan kanan kan? Maka dari itu gagangnya ada di sebelah kanan. Ya, kepalanya di kiri. Tapi kalau fork karena dipakai oleh tangan kiri, makanya gagangnya dibawa ke sebelah kiri. Itu makanya ini gagangnya ke kiri karena ini dipegang sama tangan kiri. Ini gagangnya ke kanan karena dipakai dengan tangan kanan. Itu jadi ini digunakan untuk dessert dan biasanya ini yang paling kecil. Ya. Nah, untuk table setup kayak gitu, ini simple ya. Kita ulangi lagi dari pertama ya. Jadi yang paling pertama di setup. Oke, ini yang sebelah kanan, ini namanya dinner knife. Di mana sharp part atau bagian tajamnya itu dibawa ke kiri. Lalu ada soup spoon yang kepalanya menghadap ke atas, oke. Dan juga ini ada salad knife, ya ini dinner knife. Salad knife itu kepalanya dibawa ke kiri. Setelah itu kita pindah ke bagian kiri tamu ya. Jadi yang kita pasang yang pertama itu adalah dinner fork. Ya, lalu yang kedua salad fork. Dan masih tetap tepiannya itu 2 cm atau seruas jari jempol ya. Terus yang ketiga kita place B&B plate yang paling kecil B&B-nya biasanya dan dilengkapi dengan B&B knife di mana bagian tajamnya itu juga ke kiri. Ke sini juga. Jadi ini 1 2 3 bagian tajamnya sama ke kiri semua. Dan yang terakhir yaitu kita pasang dessert fork dan juga dessert knife. Di mana gagang dessert fork itu ada di sebelah kiri karena dipakai sama tangan kiri dan dessert knife itu gagangnya di kanan karena dipakai tangan kanan. Dan diperhatikan lagi bagian tajamnya itu ada di bawah. Oke, kalian bisa screenshot ini ya, bisa kalian pelajari, kalian bisa screenshot ini buat dipakai belajar nanti ya. Silahkan di SS. Nah, kita lanjut. Nah, ini lagi dijelasin ya. Tuh. Itu ada gininya jaraknya. Tuh 2 cm ya atau seruas jari jempol. Tuh, diukur. Jadi dia biar cantik. Kalian bisa SS juga nih. Bentar, Miss pause ya. Nah, kalian bisa SS nih. Tuh, kalian bisa lihat kan, ini bagian tajamnya itu ke kiri. Tuh, ke kiri semua. Ini juga bagian tajamnya ke kiri. Dan kalau misalnya yang di atas, ini bagian tajamnya yang ke bawah. Oke, jadi kalian ingat nih, ini yang paling basic. Ya, nama-namanya, penataannya ya. Ini kalian ingat.
Oke, kita lanjut. Setelah itu kita bisa pasang table aksesoris ya. Seperti ini ada flower vase, table number, salt and pepper shaker ya. Kalian bisa pasang ini. Biasanya ada ashtray, toothpick bowl, sama sugar bowl ya. Pokoknya apa deh yang sesuai dengan restoran gitu ya. Karena kalau masing-masing restoran itu they have different standard, tapi untuk manage-nya atau untuk aksesorisnya, tapi mostly yang paling penting itu ini sih table number, flower vase, sama salt and pepper shaker. Nah, di sini Miss mau jelasin sedikit, ada perbedaan juga, sedikit tapi ya. Tadi yang pertama masalah folding napkin kita berbeda gitu di sekolah dengan yang di video. Masih ingat apa kalau misalnya di sekolah, praktek sekolah, napkin itu sudah disiapkan sebelum setup table. Tapi di video itu malah setelah masang table runner atau slip cloth ya. Dan ini yang kedua yang bedanya itu adalah penempatan dari glassware. Nah, water goblet yang ada di setup ini harusnya tuh kebalik, ketutup gitu. Ya, dan kayak ada apa sih namanya? Kayak ada tataannya gitu. Ya. Dan penempatannya itu kalian bisa lihat glassware ditaruh di atas dari knife dan juga spoon, di atas cutlery and spoonnya di sebelah kanan. Bisa di zoom gak sih? Gak bisa sih kayaknya. Bisa deh. Bentar. Nah, aduh agak gini ya, agak pecah. Nah, jadi ini penempatannya itu di atas ya. Nih, di atas ininya. Sebelah kanan, di atas cutlery sebelah kanan. Oke. Dan setelah itu silakan diberdirikan ini ya, napkinnya diberdiriin, dibagusin ya. Terus dirapikan lagi tuh. Udah deh jadi cantik, jadinya akan seperti ini ya. Tapi untuk pemasangan cutlery-nya sama kok sama yang di sekolah, cuma yang beda tuh step folding napkin sama naruh glassware-nya. Ini naruh glassware-nya tuh kita dibalik gitu ya. Terus masangnya tuh di atas, ini dibalik harusnya. Jadi ini mulutnya tuh di bawah table. Okay, but I don't know, maybe they have a different SOP ya, mungkin beda-beda. Jadi seperti yang Miss kasih tahu sebelumnya, kalau misalnya kalian kerja di sebuah restoran atau di sebuah company, jangan saklek-saklek banget ya. Jadi kalian harus mengikuti standarnya. Kalian harus ikuti standar di mana tempat kalian kerja. Cuman itu sebagai referensi aja sih. Oh, ternyata ada yang dibuka gitu water gobletnya, ada yang ditutup. Ya. Oke, I think that's all. Kayaknya videonya udah selesai deh ya. Oh ya, udah selesai deh. Oke, jadi ini videonya dari IPB International. Thank you so much ya. Karena Miss nggak bisa buat video sendiri, nggak ada yang ngerekamin soalnya kalau pakai ini sekolah. And one more, Miss mau nunjukin salah satu table setup yang kakak tingkat kalian udah kerjain. Bentar ya, coba Miss cariin dulu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh penempatan cutlery selama praktek ya. Jadi kalian bisa lihat di sini alat-alat yang sudah digunakan. Nah, ini maksudnya Miss. Jadi water gobletnya itu kayak kebalik gitu dan tetap ya di atas sebelah kanan. Kalian bisa screenshot ini sebagai salah satu bahan nanti kita belajar praktek biar cepet gitu ya, biar kalian ngerti. Nah, ini yang Miss bilang tadi. Aduh, nggak kelihatan ini ketutup napkin. Ini ya untuk dessertnya, ini yang yang knife di atas, fork di bawah, gagangnya sebelah kanan, forknya gagangnya sebelah kiri, lalu ini bagian tajamnya itu menghadap ke bawah. Ya. Nanti silakan kalian belajar setup, maybe di rumah kalian pakai pakai cutlery yang di rumah aja. Kalau misalnya kalian punya pisau, anggap aja itu pisau gini ya, pisau salad atau salad knife atau dinner knife, pura-pura aja nggak apa-apa, kalian belajar gitu biar inget posisinya.
Kalau misalnya kalian need more explanation, ada yang kalian nggak ngerti, do not hesitate to chat aja Miss ya untuk segala pertanyaan, nanti Miss usahakan akan jawab. Oke, ini videonya udah lama banget ya, 35 menitan, lama banget. Okay, that's all about today. Thank you so much for watching and for participating in my class. Terima kasih sudah dengerin Miss Ngoceh. Semoga ada yang nyangkut ya penjelasan Miss. Miss udah banyak banget jelasin tadi. Semoga kalian ngerti. Karena jujur aja emang susah banget ngajar online. Jadi kalau misalnya praktek itu lebih gampang sih, kalian pasti lebih cepat. Oke, that's all for today. Nanti kita akan diskusi ya untuk seminggu atau 2 minggu ke depan terkait dengan setup table. Dan selanjutnya nanti dia akan dilanjutkan oleh dengan materi folding napkin. Oke, that's all for today. Thank you so much. Have a nice day.